Hey gengs, ketemu lagi bersama Amy Akira. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya guys ya. Di video kali ini Amy bakal ngerecap anime Sakamoto Days season 1 episode 5. Wah, makin seru aja nih anime ya pan gengs ya. Buat yang udah ngikutin dari episode pertama, pasti tahu dong alur ceritanya makin panas aja. Ada pertarungan seru, konspirasi baru, dan pastinya kejutan-kejutan yang bikin kita penasaran. Jadi daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Let's go! Episode ini dibuka dengan pertarungan yang sengit antara Lu dan Obiguro. Saat mereka bertarung, Lu malah ngoceh asal gimana dia merasa seperti keluarga bersama Shin dan Sakamoto. Obiguro sempat kewalahan, tapi sebelum Lu benar-benar melukai Obiguro, kesadarannya pun kembali. Dan yang bikin kagetnya, bukannya lanjut bertempur, Obiguro malah memeluk Lu dan menyebutnya sebagai rival. Shin dan anak buah Obiguro yang ada di sana pun langsung bingung. Loh, tadi berantem, sekarang malah berpelukan. Gimana sih ini? Sementara itu, di tempat lain, Taro dalam bentuk raksingnya sedang bertarung melawan Boyut. Dalam pertarungan mereka, Taro bilang kalau dia itu lebih kuat karena bertarung demi orang-orang yang dia pedulikan. Mereka terus bertarung sampai akhirnya masuk ke dalam wahana biang lala. Di dalam biang lala, Boyd akhirnya mengakui kekalahannya. Sementara itu mereka turun, Boyd mengatakan kalau dia akan mundur. Lalu momen tak terduga pun terjadi. Taro malah beli beberapa bakpao daging dan ngasih satu ke Boyle. Tadi musuhan, sekarang malah akan bareng. Lucu banget ya sih ini orang. Tak lama setelah itu, Shin pun datang dan langsung kaget. Kenapa? Karena dia ngelihat Taro yang tiba-tiba jadi langsing. Tapi momen ini nggak berlangsung lama karena Boyd mulai mempertanyakan sesuatu. Dia penasaran bagaimana Taro akan menghadapi bounty yang ada di kepalanya. Boyd juga bilang kalau Dodenkai pasti bakal terus mengejarnya. Saat mereka lagi ngobrol, Aoi tiba-tiba datang dan disitulah dia akhirnya tahu soal bounty ini. Aoi pun langsung menegur Taro karena menurutnya menyembunyikan rahasia itu, dan itu merupakan melanggar aturan keluarga mereka. Untuk mengalihkan suasana, Aoi mengajak mereka semua pergi ke parade Sugar Park. Tapi meskipun sedang di parade, Taro dan Shin tetap mendiskusikan soal bounty ini, dan disinilah Taro mengusulkan rencana nekat. Dia ingin mencari tahu siapa yang memasang bounty di kepalanya dan memaksa mereka untuk mencabutnya. Tapi Obiguro langsung bilang kalau itu rencana yang gegabah banget karena bounty ini dikelola oleh JAA atau Japan Assassin Association. Jadi nggak mudah menemukan orang yang memasangnya. Tapi di tengah kebingungan itu, Boyle tiba-tiba ngomong sesuatu. Dia bilang kalau bosnya mungkin tahu sesuatu tentang bounty ini. Masalahnya Boyle juga nggak tahu di mana bosnya sekarang. Taro nggak menyerah begitu aja. Dia bilang kalau dia kenal dengan seseorang yang bisa membantu mereka melacak markas Dodenkai. Mereka pun pergi ke sebuah toko penyewaan video, tapi ini bukan toko biasa ya gengs ya. Di sini informasi dijual dalam bentuk film. Mereka masuk ke dalam ruangan pemutaran menonton film yang mungkin berisi petunjuk tentang bounty ini. Setelah selesai, mereka membawa DVD ya ke pemilik toko. Tapi sebelum memberikan DVD itu, pemilik toko memperingatkan sesuatu. Dia bilang kalau seseorang dari masa lalu Taro mungkin terlibat dalam masalah ini. Wah, siapa nih yang dimaksud oleh pemilik toko ini ya gengs ya? Sementara itu, Nagumo sedang makan malam dengan para pembunuh elit lainnya. Mereka adalah Hyo, Shishiba, dan Osaragi. Mereka semua adalah anggota di Orders, kelompok pembunuh bayaran paling kuat di JAA. Tiba seorang pejabat JAA pun muncul yang bernama Iria, datang dan memberitahu sesuatu yang mengejutkan.
ada seseorang yang sedang membantai para pembunuh bayaran JAA satu persatu, dan JAA ingin diorder menghabisi pelaku misterius ini. Dan yang lebih bikin penasaran, pembunuh ini selalu meninggalkan tanda X di lokasi kejahatan. Sementara itu, Taro, Shin, dan Lu akhirnya sampai di markas Dodenkai. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Dodenkai, mereka masuk ke ruangan bos. Tapi begitu membuka pintu, jing jing jing, mereka malah menemukan Nagumo sedang duduk di sana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Nagumo mengaku sudah membunuh semua anggota Dodenkai. Lalu dengan santainya dia bilang ke Taro kalau sekarang giliran Taro untuk mati. Nagumo pun menyerang Shin dan Shin mengira dia sudah mati. Tapi ternyata Nagumo cuma ngerjain mereka semua. Nagumo pun kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya nggak membunuh anggota Dodenkai. Saat dia tiba di sana, mereka sudah dalam keadaan mati. Nagumo juga mengungkapkan tentang pembunuh yang sedang ia buru oleh The Order. Dia selalu meninggalkan tanda X di lokasi kejahatan. Makanya dia dijuluki X atau Slu. Lalu kita diperlihatkan sosok misterius berdiri di depan tanda X besar, dikelilingi mayat para pembunuh bayaran JAA. Apakah dia itu Slu, gengs? Lalu kita balik ke toko Sakamoto. Taro, Shin, dan Lu mendiskusikan situasi ini lebih lanjut. Tapi belum sempat beristirahat, tiba-tiba datang lagi pembunuh bayaran yang ingin membunuh Taro. Untungnya Taro dengan mudah mengalahkan mereka. Mengingat peringatan dari Nagumo, Taro akhirnya sadar bahwa ini adalah permulaan. Makanya dia memutuskan untuk melatih diri lebih keras lagi. Dan itu dia gengs, pembahasan video kali ini. Emi membahas Sakamoto Days Season 1 episode 5. Dan jangan lupa tunggu video Emi selanjutnya ya gengs ya. Dan see you next time and bye bye. Bye bye bye. Terima kasih sudah menonton.